Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Edi, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Ismail. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penanganan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Republik Indonesia, yaitu tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 1 Romawi 3 2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang penanganan pecandu korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah pecandu atau penyalahguna tersebut lapor diri kepada pihak yang berwajib, yaitu baik dari pihak kepolisian maupun kepada pihak BNN. Yang kedua adalah pecandu tersebut ditangkap terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib, yaitu baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak BNN. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, yaitu terkait dengan pecandu yang lapor diri. Pecandu yang lapor diri tersebut ketika dia akan melakukan proses rehabilitasi, yang harus dilakukan adalah yaitu datang sendiri kepada pihak yang berwajib dengan didampingi keluarganya dan mengakui bahwa dia adalah seorang pecandu narkotika. Kemudian setelah dia diterima, kemudian dia dilakukan pemeriksaan urin untuk mengetahui apakah pada saat dilakukan pemeriksaan dia masih positif mengkonsumsi narkotika atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang sudah ditunjuk oleh pihak BNN, di mana dokter tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan narkotika yang dilakukan oleh pecandu tersebut, apakah dia termasuk penyalahguna aktif atau dia penyalahguna pasif. Terus yang kedua, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian dilakukan pendampingan psikolog. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dia memiliki gangguan jiwa setelah dia mengkonsumsi narkotika. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan sehingga dia mengkonsumsi narkotika. Itu untuk asisten medis. Kemudian yang kedua adalah yang ditangkap setelah ditangkap kepolisian, kemudian dilakukan rehabilitasi. Tata caranya hampir sama dengan yang pertama, yaitu dilakukan asesmen medis. Cuman pada yang kedua ini ada namanya asesmen hukum yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, dan pihak BNN. Adapun maksud tujuan dilaksanakan asesmen hukum adalah untuk mengetahui apakah pecandu tersebut termasuk dalam golongan atau jaringan narkotika. Apakah dia tergolong sebagai pecandu, apakah dia tergolong sebagai bandar, apakah dia tergolong sebagai pengedar. Nanti tim hukum inilah yang menentukan pecandu tersebut apakah dia tergolong pecandu atau masuk dalam jaringan narkotika. Dan apabila masuk dalam jaringan narkotika, maka pecandu tersebut tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Dan apabila dia tidak termasuk dalam pecandu, maka dia bisa direhabilitasi untuk melakukan proses pemulihan. Dalam proses pemulihan tersebut ada dua yang biasa dilaksanakan oleh pihak BNN, yaitu pertama adalah konseling atau rawat jalan, dan yang kedua adalah rawat inap. Konseling ini dilaksanakan apabila pecandu tersebut termasuk dalam golongan pengguna pasif. Dan untuk rawat inap apabila pecandu tersebut termasuk pemakai pasif yang sudah setiap harinya dia harus mengkonsumsi sabu. Dan untuk penempatan pecandu yang pasif
itu biasa ditempatkan di BNN Badoka Makassar, dan di sana itu dalam pelaksanaan rawat inap tidak dipungut biaya sama sekali. Dan adapun maksud dan tujuan dilakukan rawat inap di sana adalah untuk melakukan pendampingan secara khusus kepada pecandu tersebut, mulai dari awal proses dia dirawat sampai dengan selesai. Dan di sana sudah ditempatkan dokter, psikolog untuk mendampinginya setiap hari dan diberikan program-program di dalam menjalani rawat inap tersebut. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.